Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayani sholatil lati talzamu fiha niyatul jamaah. Fasal tentang menjelaskan sholat yang wajib padanya niat berjamaah. Qala alladzi yalzamu fihi niyatul imam. Yang wajib padanya niat menjadi imam. Jadi kalau kita sholat jadi imam, seperti contohnya Pak Edi, Bang Ajat, Pak Bambang jadi imam, maka mereka kudu niat untuk menjadi imam, wajib niat jadi imam. Kalau dia tidak niat jadi imam, maka tidak sah sholat berjamaahnya. Tuh. Ini khusus yang niatnya jadi imam. Ya. Ai alal imami ma'al ihrami. Adapun tempatnya imam ketika dia niat adalah ketika takbiratul ihram. Jadi niat jadi imam itu dilakukan pada saat dia takbiratul ihram. Jadi ketika usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman. Dia jadi imam nih, niatnya nih imaman. Saya niat jadi imam. Allah itu dibacanya di dalam hatinya itu ketika dia takbiratul ihram. Allah di hatinya itu dia niat, ya Allah saya niat menjadi imam. Wajib. Jadi dibacanya bukan ketika sebelum takbir, tapi ketika berbarengan dengan takbir. Hatinya itu niat. Mulutnya ngucap tuh, sholli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman. Niat. Begitu juga kita ketika sholat nih Bang Agus, ya Bang Rudi, kalau sholat niatnya itu ketika kita ngangkat tangan, Bu. Niatnya ketika ngangkat tangan, ketika takbiratul ihram. Allah di hati itu niat, saya niat sholat isya atau maghrib atau subuh. Sholli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Allah di hati niat. Karena niat itu posisinya
ada di dalam hati. Sementara lisan kita ini, lafadznya itu, usolinya itu hanya sunnah. Yang penting itu udah niat di hati. Kalau usoli hanya untuk membantu, menguatkan niat kita. Tuh. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menuju sesuatu. Itu namanya niat. Menyengaja. Menuju kepada sholat. Berarti dia niat sholat. Tuh. Menuju berangkat umroh. Berarti dia berangkat umroh niatnya. Muqtarinan bi fi'lihi. Dibarengin dengan perbuatan. Jadi ketika kita niat sholat, maka dibarengin sama perbuatan sholat. Takbir. Nah takbir itu namanya perbuatan sholat. Takbiratul ihram namanya perbuatan sholat. Allah di hati niat, nah dibarengin dengan perbuatan sholat. Itu namanya niat. Jadi niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Dibarengin dengan perbuatan. Hatinya niat, mulutnya baca, kemudian gerakannya sholat, awal sholat. Nah begitu. Ya. Wa mahaluha fil qalbi. Tapi kalau dia niat, tapi enggak dibarengin sama perbuatan, namanya bukan niat, tapi namanya azam. Cita-cita. Niat pengen ke Cengkareng, tapi baru ngomong doang, belum dilakukan, namanya bukan niat, baru keinginan, pengen doang, kepengen. Pengen beli mobil Pajero, iya enggak, Pak Herman ya, Pak Hartono. Pengen beli mobil Innova gitu, pengen doang, duit mah kagak ada, namanya bukan niat. Jadi kalau kita memang mau beli mobil, langsung datang ke dealer. Nah ketika kita niat mau beli mobil, posisi kita udah di pintu dealer. Nah itu namanya niat. Tuh. Ya. Nah itu niat namanya. Niat mau kawin lagi, umpamanya nih, mohon maaf nih. Gitu umpamanya nih Pak Haji Komar. Nah, itu niat. Ketika dia niat, tangannya sedang dipegang sama penghulu. Nah, itu berarti niat perbuatan, begitu. Saya terima nikahnya, ya kan? Markona bin Beton umpamanya gitu. Ya, nikah. Nah, tapi kalau cuma niat belum dilakukan, itu namanya azam, Bu. Jadi ibu jangan marah-marah ya Bu sama suami. Kalau suami niat tapi belum dilakukan, Bu Ida, jangan marah. Itu mah sebenarnya mereka cuma ngomong doang. Enggak berani sama bininya. Ya, sebenarnya dia mah orangnya galak. Cuma lebih galak bininya. Gitu. Jadi niat, wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat ada di dalam hati, gitu. Wa talaffuzu biha sunnatun, sedangkan ucapan usoli itu adalah sunnah, gitu. Yang penting di hatinya niat. Jadi ketika kita niat jadi makmum, ketika kita niat jadi imam, itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, di hati dia niat sholat, niat. Maka imam itu Pak Herman, Pak Hartono umpamanya jadi imam, Pak Edi, maka ketika takbiratul ihram niat jadi imam. Apabila dia tidak niat, maka dia tidak sah sholat berjamaahnya, gitu. Ya. Arbaun itu ada 4. Minas sholati wahya kullu sholatin la tasihhu furoda. Ya, yaitu daripada sholat-sholat yang yaitu dari setiap sholat, maka tidak sah sholat dalam sendiri. Tidak sah dia sendiri tapi niatnya jadi makmum, imaman, tidak sah. Ahaduha al-jum'atu, pertama sholat Jumat. Jadi ketika imam sholat Jumat, dia kudu niat jadi imam. Nah, dia kudu niat jadi imam. Walau taroka niatal imam ma'al ihrami lam tasiha niyatuhu. Kalau dia meninggalkan niat jadi imam,
ketika takbiratul ihram lam tashiha niyatuhu, maka tidak sah niat berjamaahnya. Tuh. Kanya kudu diniatin jadi imam. Wasaniha, yang kedua, niat imam berjamaah ketika muadah, yaitu sholatnya yang diulang. Nah, ini sholatnya boleh diulang. Sekalipun dia udah sholat nih Bu, tapi dia mau sholat lagi, itu boleh. Di rumah dia udah sholat sendiri, dia datang ke musola Nurul Huda, orang lagi pada sholat berjamaah, maka dia boleh ikut sholat berjamaah. Nah, tapi pahalanya sunnah. Nah, kerjaannya berjamaahnya wajib, nggak boleh dibatalin di tengah jalan. Dosa, haram, karena itu sholat fardu, sholat wajib. Tapi pahalanya sunnah buat dia, karena dia tadi udah sholat yang wajib di rumah. Nah, jadi boleh. Cuma masalahnya kita pernah nggak ngerjain, kan begitu, iya kan? Yang sunnah-sunnah kayak begitu tuh jarang. Padahal kita nggak boleh ngeremehin yang sunnah. Yang sunnah itu, apalagi kita udah pada tua, jangan sholat yang wajib doang. Yang sunnah juga Bu kudu, itu buat nambel daripada sholat yang wajib kita. Lagi pula banyak keutamaan orang sholat-sholat sunnah. Biar nanti menambah bekal kita ketika di akhirat. Jangan kayak anak TK. Sholat tuh kudu ada yang plus-plus tambahan. Ya kan? Contohnya qobliyah subuh. Jangan ditinggal. Itu qobliyah subuh itu kata Nabi seperti khairu minad dunya wa ma fiha. Seperti dunia dan seluruh isinya punya kita itu Bu. Maka jangan ditinggal qobliyah subuh. Sebelum sholat subuh qobliyah dulu 2 rakaat. Usolli sunatan qobliyah subuhi rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. 2 rakaat jangan ditinggal. Bahkan ada ulama, sekalipun sholat kita kesiangan Pedi, bangun jam 11 siang, kebangetan banget ini orang, jam 11 sholat subuh, ya kan? Kesiangan, ya namanya kesiangan kan di luar kemampuan manusia ya Pak Yanto ya. Tapi jangan jadi keseringan Bang Peri. Kalau kata Kiai Saripudin mah, kalau sekali-kali mah nggak apa-apa kesiangan Pak Lurah. Tapi kalau tiap hari kesiangan, nah itu nggak boleh. Kesiangan jam 11 sholat subuh, maka dia cepet-cepet ngambil wudu. Habis wudu, jangan ngerjain sholat subuh dulu, qobliyah subuh dulu. Tuh, bahkan sampai ada imam tuh yang di YouTube tuh saya lihat pendapatnya Syekh Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad, pendapatnya Syekh Ali Jaber, itu begitu omongannya. Jadi sebelum walaupun kita kesiangan subuh, qobliyah subuh jangan ditinggal. Ya Allah, luar biasa tuh. Ya, terus sholat sunnah rawatib itu jangan ditinggal tuh, ya kan? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur Bu, 2-2 boleh, lebih afdol 4. Qobliyah 4, ba'diyah 4. 2-2, salam, naik lagi 2, salam. Ntar habis sholat zuhur, sholat lagi 4 rakaat. Jadi 8 tambah 4, 12 rakaat tuh. Itu siapa orang yang kata Nabi yang mendawamkan terus menerus sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di sorga. Amin ya robbal alamin. Kerjain gitu ya. Sekali-kali mah kita kerjain, jangan ditinggal, jangan yang wajibnya doang, ntar bekal kita kurang, ya kan? Kecuali kita punya amalan lain yang istimewa, bisa sholatnya tambah sholatnya. Kalau bisa sholat duha 2 rakaat, nggak apa-apa, mulai-mulai 2 rakaat. Kalau kata nenek-nenek mah dimenceng, sholat duha mah 8 rakaat, baru tuh pintu sorga dikasih katanya, pintu rezeki, gitu katanya. Ya Allah, itu sholat sunnah, jangan ditinggal, gitu ya.
Tuh. Apalagi sholat qobliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Tuh. Jangan ditinggal yang sunnah-sunnah kayak wirid, zikir, habis sholat, Allahumma antas salam, jangan langsung pergi. Kita wirid dulu sunnah itu, zikir 33, subhanallah 33, Allah apa? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jangan ditinggal itu. Sebab kata Nabi keutamaannya, dia pahalanya sama dengan pahala orang kaya yang dermawan. Orang kaya dermawan itu masih kalah sama orang yang habis sholat, dia wirid dulu tuh. Subhanallah 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah 30. Sayang. Tuh. Jangan yang minimalis kayak tetangga kita sebelah sana dah, ya kan? Habis sholat ngobrol, lagi sholat Jumat dia ngobrol, habis sholat dia kabur, sholat wajib doang. Sayang waktunya kita, apalagi masih pakai kain Bang Peri. Kecuali kita udah pakai kolor di rumah, iya masih pakai kain, masih pakai koko, masih ada wudhu, masih di musola, ya kan? Kita malah nyari kopi, sholat qobliyah ba'diyah dulu, tuh, masya Allah, ya. Nah ini kembali. Jadi sholat mu'addah, wahiyya maktubatul mu'addah, yaitu sholat yang wajib, yang adaan. Artinya sholat yang ada waktunya nih. Au nafilatan, atau sholatnya itu au nafilatun, atau sholatnya itu sholat sunnah. Boleh. Allati tusannu fiha jamaah, yang disunnahkan berjamaah. Boleh kita ulang. Kita udah sholat duha nih. Ada orang sholat duha berjamaah, atau sholat witir berjamaah, atau sholat taraweh berjamaah, itu kan sunnah. Itu boleh kita ulang sholatnya, boleh ditambah, boleh sholat. Ya. Allati taf'alani fi waqtil ada isanian jamaah liroja'i saubah. Jadi dia ikut sholat, dia udah sholat nih, kemudian dia sholat lagi, maka liroja'i saubah, tujuannya semoga supaya mendapatkan pahala. Boleh adaan, namanya sholat i'adah, sholat diulang. Padahal dia udah sholat tapi diulang, itu boleh. Bahkan orang-orang tua kita biasanya kalau habis sholat Jumat, mereka diulang tuh sholat zuhur 4 rakaat. Ada tuh di daerah RW 5 apa RW berapa tuh? Ada jamaat tuh kalau habis sholat RW 6 dah. Masjid apa itu ya saya lupa tuh. Tuh habis sholat Jumat, mereka rombongan tuh ada 6 orang 7 orang pada sholat Jumat zuhur. Tambahan untuk kehati-hatian. Ya boleh-boleh aja. Tapi mereka sebenarnya udah sholat Jumat. Tuh, pahalanya maka dia dapat pahala sunnah gitu. Ya. Wa man shalla sholatan shahihatan walau fi jama'atin summa adraka fil waqti man yusalliha walau munfaridan sunnalahu i'adatan tuha ma'ahu wa yahrumu qat'uha, dan haram memutuskan sholatnya. Jadi kalau dia ikut sholat lagi tuh, kemudian dia putusin, saya nggak usah, saya nggak lanjutin sholat lagi lah, orang tadi saya udah sholat, haram, nggak boleh, terusin aja, walaupun itu sunnah, pahalanya buat dia. Tapi kalau dia putusin, dia batalin tengah jalan sholatnya, nggak jadi dia sholat, padahal dia udah ikut, maka hukumnya haram, dia berdosa, gitu, dia berdosa. Li'anna laha hukmal fardi wazalika li amri bitilkal i'adah, maka demikian itu perintah daripada sholat i'adah, sholat yang diulang, fi khobarin, pada hadis Abi Daud wa ghairihi wa sahahu Tirmizi, yang sahih daripada Imam Tirmizi, wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah ada hadisnya nih, idza shallaituma salaituma fi rihalikuma summa ataituma masjida jama'atin
fasolliyaha ma'ahum. Kata Nabi bersabda, apabila kamu udah sholat berdua nih di rumah, fi rihalatikuma, di rumah kamu, summa ataituma masjida, kemudian kamu mendatangi masjid, sedangkan saat itu orang sedang sholat jamaah, fasolliha, maka sholatlah kamu ma'ahum, bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilatun, maka bahwasanya sholat itu hukumnya sunnah buat kamu. Ada dalilnya. Tuh. Jadi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak baru pada tahu nih ya. Nah, tapi dalilnya ada, hadisnya, sahih hadisnya. Sholatnya ada. Walaupun saya belum pernah ngerjain. Pak Arno belum pernah ya Pak ya? Pak Komar belum, Pak Haji Komar? Belum. Pedi udah pedi? Sering Pak ya? Wow, berarti orang kalau ngerjain ada, itu rajin banget itu manusia ya. Masya Allah. Bang udah sholat bang? Udah. Tapi gua kalau nggak sholat lagi puyeng, sholat lagi terus. Luar biasa. Tuh, jarang. Kita mah kadang-kadang yang wajib aja ntar aja, bagaimana mau yang ada, yang diulang-ulang sholat. Tapi kalau kata guru saya begini, ilmu mah, walaupun baru dengar sekali, kalau mau nyangkut, kalau mau nempel di otak, di pikiran tuh, kerjain. Walaupun sekali kerjain. Nih Pedi coba nih, besok nih Pedi ya. Kan Pak Edi habis sholat nih, terus ada orang sholat di sini, ikut. Ntar besok-besok ke sononya udah hafal, nggak bakalan hilang dah. Iya. Jadi ilmu mah sebenarnya kalau baru cuma didengar doang, baru dilihat doang, dibaca, didengar, itu mah belum nempel. Kalau nempel, kalau udah dikerjain, tuh. Qobliyah zuhur 4 rakaat, kan ada hadisnya tuh 4 rakaat. 2 boleh langsung 4, ya kan? Boleh langsung 4, tapi nggak pakai tahiyat awal. Boleh, kerjain dulu. Ntar besok-besok kesononya hafal. Tuh. Ntar kesononya inget. Oh iya, bener ada. Begitu. Tuh. Ya. Jadi ada hadisnya ya. Orang sholat itu boleh diulang walaupun dia udah sholat. Dia sholat sendiri atau dia sholat jamaah. Dia udah sholat jamaah nih, selesai sholat jamaah, ada orang sholat jamaah, dia ikut lagi, nggak apa-apa. Dia dapat pahala, keutamaan berjamaahnya, dia dapat pahala sunnah, begitu, boleh. Tuh. Ya. Dulu di zaman Nabi ada orang, kata Nabi, Habis Nabi sholat subuh, ada 2 laki-laki, dia nggak sholat. Lalu ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Saya udah sholat di rumah. Kata Nabi, sholat lagi aja nggak apa-apa. Nah, bareng-bareng lagi berjamaah, boleh. Tuh, ada hadisnya juga nih. Summa i'lam, ketahuilah. Kemudian annas syurutol i'adati isna asaro. Sesungguhnya syarat-syarat orang sholat i'adah, sholat yang diulang ada 12. Al-awalu antakuna al-aula maktubatan muaddatan. Yang pertama, yang paling utama sholat yang wajib, yang muaddah, yang artinya sholat sunnah yang ada waktunya itu. Au nafilatan, atau sholat sunnah tusannu biha jamaah gitu. Jadi yang paling utama kita ikut sholat sunnah yang muaddah, yang ada waktunya, yang memang pas lagi waktunya johor, kita ikut diulang gitu. Itu yang paling utama. Amal witru fala yu'adu alal mu'tamad. Adapun sholat witir maka tidak boleh diulang. Fil alal mu'tamad, menurut pendapat yang kuat. Li hadisi, karena hadis Nabi, la witrani fi lailatin. Tidak ada witir untuk 2 malam, 1 malam. Jadi kalau udah witir, kita Ramadan nih. Ramadan berapa hari lagi, Bu? Bu, kira-kira berapa hari lagi? Masih lama ya? Iya, masih lama. Ntar ketahuannya kalau udah ada yang jualan ketupat, ada yang digenteng pada ngejemur rengginang,
Nah itu tanda-tanda mau Ramadan. Ya. Nah kalau witir itu nggak boleh, menurut satu pendapat witir nggak boleh diulang. Kalau dia udah witir Pak Herman, dia sholat witir di musola di masjid, pulang nih, pas dia bangun malam sholat tahajud, dia witir lagi, nggak usah, karena dia udah tadi. Kalau kata Imam Syafi'i, orang yang udah witir dia nggak perlu witir lagi, gitu. Jadi, dan orang udah witir, tapi boleh aja dia melaksanakan sholat tahajud, boleh. Sekalipun witir itu artinya sholat penutup. Tapi kata Imam Syafi'i nggak ada masalah. Dia sholat malam tahajud. Tuh. Alhamdulillah tahadusan binikmah. Saya selama Ramadan itu hampir nggak pernah luput dari tahajud. Jadi witirnya malam tuh saya bangun lagi sholat tahajud. Alhamdulillah saya kejar itu tuh. Tapi ngerjainnya nggak kayak ulama, ya kita mah namanya orang awam, ngerjainnya jam 3:30. Orang udah mau pada makan nih, sebelum makan sahur, sebelum subuh, saya ngerjain dulu sholat tahajud. Tuh, dapat 6 ke, dapat 4 ke, 2 rakaat. Tuh, kenapa kita ngerjain itu? Karena itu adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Sayang kalau dilewatin hanya dengan tidur. Tuh. Bab setahun kan kita tidur mulu nih. Ya kan? Wida tidur mulu, Bunia. Tapi mendingan kalau Ramadan mah kurangin tidur. Gitu. Malamnya tuh tahajud aja tuh. Mantep tuh, Masya Allah. Saya punya teman, rumahnya di Rangkas. Bapaknya tukang ikan asin di pasar, di kebun kopi di pasar Rangkas. Itu mobilnya, truknya aja ada 6. Truknya ada 6, bapaknya jualan ikan asin doang, warung rukonya kecil, 6 truknya. Ditanya, Pak, Bapak amalannya apa? Nggak ada, saya mah amalannya tahajud aja tiap malam. Masya Allah, tahajud doang tiap malam, rezekinya Masya Allah, luar biasa. Jadi nggak usah repot dah kalau sholat wajibnya rapi, sholat sunnahnya rapi, maka ntar dunianya Bu rapi sama Allah. Tenang aja, ntar mah ada aja rezeki. Tuh, dirapiin semuanya sama Allah. Jadi kalau sekarang dunia kita kurang rapi, urusan banyak, nggak kelar-kelar, duit kayaknya kurang mulu, gitu kan? Kayaknya tangan habis sholat isya, tangan lemes mulu begini. Kenapa dia begini nih? Karena nggak pernah ngerokok, ya kan nggak ada rokok begini mulu. Nah insya Allah kalau dia sholat sunnah atau sholat tahajud, maka insya Allah pasti Allah akan berikan jalannya. Saya punya teman guru PGRI 35. Mohon maaf ini. Ceritanya suaminya nikah lagi. Dia akhirnya menjanda. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz. Dia nikah lagi. Iya, dia nggak mau diduain. Dia akhirnya menjada. Setelah menjada dia bingung. Dia akhirnya lari ke rumahnya Ustadz Saadi Kembangan, Asamawat. Oleh Ustadz Saadi, Kiai Saadi dikasih amalan Bu. Sholat tahajud selama 40 hari, jangan putus, kata Kiai Saadi. Nah dia jalanin tuh. Alhamdulillah setelah dia sholat, suaminya pulang ke rumah, minta maaf semuanya, minta maaf. Mertuanya yang benci sama dia, semuanya minta maaf. Masya Allah, itulah kehebatan daripada sholat tahajud. Itu sholat sunnah Bu, jangan diremehin. Ini satu lagi cerita nih Bu, ada janda lagi nih. Dia dagang di Satyagama, kampus nih, ya kan? Dari Jawa dia datang nih, karena dia bercerai, dia jualan gorengan di Satyagama. Dia selama dia jadi janda, dia nggak putus sholat tahajud, terus tahajud tiap malam dia bangun. Dia mintanya apa sama Allah? Ya Allah, berikan saya jodoh lagi kalau memang masih ada takdirnya. Laki-laki yang masih muda, belia, ABG, berondong, kalau bisa setia. Bener Allah datengin, dia nikah sama Mas Topo. Mas Topo orangnya masih muda, ganteng, tinggi, setia, sayang sama anak-anaknya Simba itu. Masya Allah, sampai sekarang jadi kontraktor di Cipondo. Masya Allah tuh, berkahnya tuh. Daripada sholat sunnah. Nah, makanya jangan tinggalin sholat sunnah. Tuh, syukur-syukur bisa tahajud. Kalau enggak ya enggak apa-apa, seminggu sekali enggak apa-apa. Yang penting sholat sunnah jangan ditinggal.
gitu ya. Insyaallah. Wasalisu i'adatuha marratan. Dan yang ketiga, kalau sholat diulang itu i'adah marratan wahidatan. Itu satu kali, fakot satu kali aja menurut satu pendapat. Jadi sekali aja. Nah, kalau udah sholat nih, udah sholat wajib, dia ikut lagi, udah sekali aja, enggak usah sholat berulang-ulang gitu. Wa qala al-Muzaniyu tu'adu homsan wa isrina marrotan. Tetapi Imam Muzani, salah satu imam muridnya Imam Syafi'i, tu'adu homsan wa isrina marrotan. Beliau sholat i'adah sampai 25 kali, masya Allah. Oh, Syekh Muzani, Imam Muzani, sholat ngulangnya itu bisa 25 kali sholat. Bayangin aja, masya Allah. Luar biasa. Makanya jangan heran kalau ada ulama habis isya wudunya nggak pernah batal, terus sholat terus sampai subuh. Itu karena ada Imam Muzani aja 25 kali sholat itu diulang. Warabi'u, yang keempat syaratnya sholat ada niatul fardiyah. Jadi niatnya adalah niat sholat fardu. Niatnya sama kita. Sholli fardol isya'i. Ikut kita sholat fardu niatnya. Yang kelima, wal khamisu antaqa'akullaha jama'atan. Hendaklah sholat yang dilakukan itu seluruhnya sholat berjamaah kita. Jadi sholat yang berjamaah. Yang keenam, wasadisu antaqa'a fil waqti walau raq'atin fihi. Hendaklah dikerjakannya itu pada waktunya, sekalipun dia cuma dapat 1 rakaat. Dia datang belakangan, udah mau terakhir nih, baru tinggal 100 rakaat doang, ikut nggak apa-apa. Itu namanya makmum masbuk, makmum yang ketinggalan, Bu. Jadi kalau kita sholat ketinggalan nih Pak Jarno, imamnya udah ruku atau udah sujud, udah kita ikut aja. Ntar kita tinggal tambah lagi 1 rakaat. Imam udah salam, kita tambah lagi. Nah, kalau imamnya itu mau ruku, kita baru datang, kita langsung aja cepet-cepet takbir. Allahu Akbar, di hati kita niat ikut ruku. Maka bangun dari ruku, kita udah dapat 1 rakaat. Nah, kan belum baca Fatihah Pak Ustadz. Fatihahnya ditanggung sama imam. Sebab kata Nabi, al-imam dominun. Imam itu adalah penanggung. Tuh. Tapi kalau kita datang, imamnya udah bangun dari ruku, ya nggak dapat. Diulang lagi. Gitu. Tambah lagi 1 lagi kita. Gitu. Ya. Gitu. Itu emang kudu kita tahu. Nikmat loh Bu, Pak, kalau kita tahu ilmunya sholat. Saya kemarin ke Serang, ke Banten, jaraknya saya hitung di Google Map, bolak-balik dah ke Banten 100 lebih. Nah, itu ilmunya orang jamak, qashar, boleh dijamak, boleh diringkas sholat. 90 aja udah boleh, 90 kilo boleh di qashar. Jadi saya sholat di sono, sholat Johor 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Boleh, namanya jamak qashar. Usolli fardol juhri majmu'an qasron majmu'an ilal asri. Saya niat sholat zuhur di qashar 2 rakaat dengan dijamak dengan asar. Fardol lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya sholat sendiri, jangan ngikutin imam. Kita sholat sendiri. 2 rakaat. Habis itu bangun lagi, kita sholat asar 2 rakaat. Enak, pulang udah nggak mikirin sholat Pak Jarno. Kata istri saya, ya sholat ya asar. Wis, tenang aja. Allah udah ngasih ruksoh, Allah udah ngasih bonus, keringanan. Kenapa kita nggak pakai? Pakai. Jangan pergi kemana-mana lagi di mobil. Waduh, belum sholat Johor. Udah kita cari masjid, belum sholat asar. Tadi ente kenapa nggak sholat? Terus pulang maghrib dari Pandeglang. Di dalam perjalanan azan maghrib. Akhirnya saya nggak perlu nyari masjid. Ntar di rest area di Balaraja kita sholat isya, maghribnya dilewatin. Jadi sholatnya sholat isya, tapi di jamak.
maghribnya 3 rakaat karena nggak bisa diringkas. Masa 3 diringkas tinggal 1. Jadi 2. Jangan habis sholat maghrib, habis sholat isya 8:30 saya nyampe Beraraja, sholat 4 rakaat isya. Habis sholat itu kita sholat maghrib di jamak. Udah pulang, udah tinggal tidur Pak Haji Arno, nggak mikirin sholat isya. Kok boleh Pak Ustadz? Ya ilmunya ada. Itu keringanan dari Allah, boleh dilakuin. Makanya anak-anak Lirboyo mah katanya kenapa Allah kasih keringanan nggak diamalin. Nah, makanya anak-anak Lirboyo, pesantren Lirboyo banyak kan begitu tuh, karena fikihnya bagus. Jadi gitu. Ya, jadi kalau pergi kemana-mana syaratnya jangan sampai rumah kerjainnya, yang masih di jalan mampirnya. Ini mampir udah di rumah sholat jamak, nggak boleh. Masih di jalan sholatnya, masih di jalan. Tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh, kadang-kadang sholat suka diremehin. Ntar aja mau kenanya nggak bawa. Bedak aja bawa, mau kena nggak bawa. Iya kan? Ntar aja kayaknya celana saya kotor, najis. Akhirnya kagak sholat. Sholat. Ya kan? Kita berangkat nih, ntar ketemu Johor 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau perjalanannya 100 kilo, boleh. Lihat aja di Google Map, wah perjalanan kemana nih? 100 kilo, udah. Kalau masih 70 mah belum, ya. Tuh. Wasabiyah yang ketujuh ayan wiyal imam al imam kal jamaah. Niatnya imam itu dengan sholat jamaah. Yang ke-8 itu hendaklah diulang antu'adu ma'a. Nah ini daripada syarat-syarat daripada sholat ini banyak sebenarnya kalau dijelasin ya. Sementara segini aja dulu ya bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita, ada pertanyaan silakan sebelum ditutup. Ada Ustaz. Ibu ada pertanyaan Bu. Ini sebenarnya masalah sholat ini banyak pertanyaan sebenarnya. Jadi nggak usah malu-malu, tanya aja. Karena apa? Urusan sholat ini kadang-kadang pengalaman kita sehari-hari Bu, ya. Yang kadang-kadang meragukan. Nah mungkin kesempatan ini kita bisa tanyain Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya Pak Edi. Terutama untuk sholat subuh Pak Ustadz. Jadi siangan enggak? Bukan, ya. Jadi terkadang gini, pada waktu kita tidur, samar-samar kita dengar suara azan Ustaz. Tahu gitu, misalnya Pak Bambang yang azan nih, dengar gitu. Tapi kondisi ngantuk. Tiba-tiba tanpa kita sadari, kita ketiduran lagi. Bangun-bangun 6:30 gitu. Itu termasuk uzur bukan Ustaz? Iya, yang nggak boleh itu, kalau kita, yang boleh itu sholat qadha, sholat di luar waktu, kalau memang sama sekali kita nggak ngedenger suara azan. Pokoknya benar-benar lelap tidur, tahu-tahu bangun dibangunin sama matahari. Nah itu boleh di qadha. Tapi kita dengar suara azan. Tapi kalau kita dengar suara azan, kita udah bangun, kita udah kencing lagi, udah minum. Iya, ini tidur lagi. Itu nggak boleh. Nggak boleh Bu. Udah makan, minum, iya kan? Iya, semalam ada kue pisang goreng 1, caplok dulu lah. Padahal udah azan. Nah, langsung harusnya ngambil wudu. Pak Edi. Tapi kalau memang serep, tau nggak serep Bu? Kayaknya nggak dengar suara azan, apa suara apa gitu. Nah, di akhirnya ketiduran lagi, kecapean. Ya maka insya Allah itu mah dimaklum lah, ya. Tapi sekali lagi Pak Edi, sholat qadha kesiangan jangan dijadikan kebiasaan, gitu aja. Ya, jangan kebiasaan. Kalau sekali-kali nggak apa-apa. Ya kecapean, apalagi musim hujan, dingin Pak Herman, ya kan? Itu kadang-kadang. Apalagi habis Allahumma jadibna syaiton wa janibi syaiton. Ya, saya ketawa ibu-ibu pada paham kalau doa itu. Ya itu ya. Ya Pak Edi, ada lagi? Masih ada lagi Ustaz. Masih ada 2 nih ya. Yang selanjutnya mengenai sholat witir Ustaz. Saya pernah dengar ada suatu pendapat witir itu istilahnya tidak dua atau satu, misalnya 3 rakaat, 2 rakaat terus 1 rakaat gitu. Kalau 2 rakaat itu namanya bukan witir, itu genap kan Ustaz. Ya. Jadi yang abdal itu seperti apa Ustaz? Sholat witir itu apa kita bagusnya 3 rakaat sekaligus?
Yang abdol itu 21. 21. Rakaat. Nah, 21. Niatnya jadi bagaimana Ustaz? Kalau yang waktu duanya itu? Dua rakaat dulu. Kan biasanya kita kalau tarawih berapa? 2 rakaat. 2 rakaat plus kemudian 1. itu. Cuman ada pendapat abdol. katanya itu bukan witir namanya. Kalau 2 rakaat itu. Ya itu kan yang ketiga jadi hitungannya 3 Pak Edi. Pertama 2 nih. Naik lagi 1 setelah salam itu 1. Sebab sholat sunnah itu masna yang abdol. 2. Kalau 4 kurang abdol. Jadi yang lebih, tapi kalau mau pakai 3 boleh langsung. Tapi jangan pakai qobli duduk di antara 2 sujud. Kayak maghrib dong kalau begitu. Jadi kalau 3 rakaat berarti tidak ada tahiyat awal kada? Iya, nggak ada langsung tahiyat awal, langsung aja. Tapi tahiyat akhir. lebih baik 2 selesai salam 1. Atau kalau mau ngerjain 1 aja. Karena witir itu ganjil. 1 aja malam. Nggak apa-apa. Witir itu 1 nggak apa-apa. Lebih bagus 3 gitu. Nah, terus seperti yang tadi Ustadz bilang ya, mengenai witir itu sebenarnya penutup daripada sholat. Ya Ustadz ya. Artinya mungkin kalau kita bisa sholat malam tahajud, kemudian disusul 1 rakaat atau 3 rakaat sholat witir gitu. Tapi kalau misalnya kita jaga-jaga, takut kita ketiduran Ustadz. Jadi setelah ba'da isya kita sholat witir, boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa Pak Edi. Terus nanti pada waktu kita tahajud nggak usah witir lagi gitu ya? Nggak usah, witir itu cukup sekali dalam satu malam, nggak boleh diada. Tadi kan dibaca. Tapi kita kerjakan ba'da isya nggak apa-apa ya Ustaz? Iya nggak apa-apa. Itu abdul tuh, itu bagus tuh. Ya, banyak kadang-kadang keutamaan. kita kan Salat khawatir witir nih itu nggak bisa sholat malam gitu misalnya. Sholat witir bagus tuh. Jarang orang melakukan habis sholat isya dia tutup dengan witir, jarang. Padahal bagus itu keutamaan. Satu lagi Pak Ustadz. Masya Allah banyak amat. Satu lagi gini, pengalaman kemarin saya Ustadz. Ya. Saya kemarin habis dari Jawa nih. Saya naik kereta Ustadz. Kereta itu kan istirahatnya sedikit. Kita takut kalau sholat, terutama subuh, karena subuh kan tidak bisa dikodok. Ya kan, kalau isya dengan maghrib saya sudah kodok. Tapi subuhnya, jadi bukan dikodok kali dijama. Dijama ya. Jadi pada waktu sholat subuh kita baru sampai Jakarta itu jam 7 gitu. Kita nggak sempat sholat subuh, itu bagaimana itu? Termasuk ada uzur nggak itu kalau begitu Ustaz? Iya, itu nanti sholat subuhnya dikodok di luar waktu. Jadi niatnya tapi kodok. Boleh Pak Edi mengerjakan menghormati waktu sholat di kereta. Tapi sebenarnya itu bukan sholat, cuma sekedar menghormati aja. Sholat sendiri Allahu Akbar, sholat subuh di kereta. Tapi kan kereta ngadepnya juga kan kiblatnya kita nggak jelas. Nah itu emang nggak boleh. Tapi kalau buat sekedar menghormati nggak apa-apa. Tapi kalau di jalan di kereta, kalau di kereta itu nanti di rumah dikodok. Kodok ya niatnya. Ya dikodok subuhnya. Ya udah itu Ustaz. Terima kasih. Iya. Selanjutnya ibu-ibu ada yang mau tanya nggak? Silakan Bu. Sholat tahajud nggak apa-apa Bu, nggak tidur juga nggak apa-apa. Tapi lebih afdol ibu tidur. Tapi kalau nggak tidur juga nggak apa-apa. Abis isya juga boleh. Sebab ada sahabat Nabi yang ada yang sholat tahajudnya tidur, ada sahabat Nabi yang takut nggak bangun jam 2 malamnya. Mendingan sholat tahajudnya abis isya. Nggak apa-apa, bagus Bu. Ya, nggak ada lagi. Kalau nggak ada kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.